Assalamualaikum. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Pada tahap pengenalan konsep secara konkret, kita bisa menggunakan model Praga. Salah satunya yang akan dijelaskan pada diskusi ini adalah koin negatif dan positif, atau lebih dikenal dengan Praga manik-manik. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan bilangan positif dan negatif, menggunakan manik-manik, langkahnya sudah saya jelaskan di sini. Yang pertama, kita akan menyelesaikan 3 plus 4, 3 ditambah negatif 4. Bagaimana langkahnya apabila menggunakan manik-manik? Yang pertama, ambil 3 bagian koin sisi negatif, yaitu 3 koin positif. Kemudian ambil 4 bagian negatif, yaitu 4 koin negatif. Kemudian gabungkan dan sisi positif serta sisi negatif. Jadi ketika ada manik-manik yang positif dan negatif, kita pasangkan dan nilainya itu adalah 0. Jadi kalau satu positif, satu negatif, kita gabungkan nilai 0. Di situ ada 3 negatif dan 4 positif. Masing-masing digabungkan, ternyata ada sisa bagian negatif 1 buah. Nah, 3 ditambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 1, bernilai negatif, karena dari model Praga koin, setiap sisi positif dan negatif disatukan menjadi koin netral, dan didapatkan sisa 1 koin bernilai negatif. Sebagai gambarnya kita lihat, ya, tadi kan ada 3 koin yang positif. Kemudian ditambahkan dengan 4 koin yang negatif. Kemudian masing-masing kita pasangkan, ternyata masih sisa ada 1 koin yang negatif, sehingga 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita next ya. Nah, untuk penjumlahan bilangan positif dan positif atau negatif dan negatif, cukup kita menggunakan kalimat ditambahkan. Sebagai contoh, misalkan berapakah 2 ditambah 3? Kita menggunakan manik-manik, berarti kita ambil 2 koin positif dan 3 koin positif. Kita gabungkan dan hasilnya adalah 5 koin positif. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Begitupun juga dengan bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Sebagai contoh, misalkan negatif 3 ditambahkan dengan negatif 2. Kita ambil 3 koin negatif, kemudian kita tambahkan 2 koin negatif. Ternyata setelah kita gabungkan, hasilnya adalah 5 koin negatif. Sehingga negatif 3 ditambahkan negatif 2, hasilnya adalah negatif 5. Jadi untuk video kali ini, untuk yang positif ditambahkan positif dan negatif tidak di negatif, saya tidak berikan contohnya. Yang saya berikan contoh hanyalah yang positif dan negatif atau negatif dan positif. Selanjutnya untuk yang pengurangan. Nah, sama halnya pada operasi penjumlahan. Pada pengurangan menggunakan benda-benda konkret, yaitu manik-manik. Sekarang, kalau tadi itu kan penjumlahan, sekarang adalah pengurangan. Bagaimana negatif 3 min negatif 2? Nah, langkah-langkahnya tadi ambil 3 koin yang sisi negatif. Kemudian ambil 2 bagian koin negatif. Maaf, di sini salah penulisannya ya. Kemudian dengan mengucapkan ambil 2, maka sisa berapa? Ternyata ada sisa bagian negatif 1 buah, sehingga hasilnya adalah 1 koin negatif. Nah,
Dari model peraga di atas dapat disimpulkan bahwa operasi hitung negatif 3 min negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Bernilai negatif karena dari model peraga koin setelah setiap sisi positif dan negatif disatukan menjadi koin netral didapatkan sisa 1 koin bernilai negatif. Nah, tadi negatif 3 min negatif 2. Kata-katanya adalah kita ambil koin negatif 3, ambil 2 koin negatif 2, dan hasilnya adalah sisanya adalah tinggal negatif 1. Nah, selanjutnya yang sedikit akan agak rumit adalah tentang perkalian dan pembagian. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan kalian komen di bagian bawah ini. Nah, kesepakatannya adalah yang pertama, pengali mewakili banyaknya kegiatan, memasukkan atau mengeluarkan keping. Yang kedua, pengali positif artinya memasukkan atau menambahkan keping ke dalam persegi. Pengali negatif artinya adalah mengeluarkan atau mengambil keping dari persegi. Yang keempat adalah bilangan yang dikali mewakili keping yang dipindahkan, yaitu dimasukkan atau dikeluarkan. Dan yang kelima adalah hasil kali merupakan keping akhir yang terdapat dalam suatu persegi. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita langsung ke perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ya. Sebagai contoh, misalkan 2 kali negatif 3, artinya adalah negatif 3 sebanyak 2 kali. Dan ini jangan sampai terbalik. 2 kali negatif 3 artinya adalah negatif 3 plus negatif 3. Kemudian 4 kali negatif 2 artinya adalah negatif 12 sebanyak 4 kali. Jadi negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12. Maka diperoleh hasilnya adalah negatif 3. Apabila ada A kali negatif B, artinya positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, langsung kita ke yang manik-maniknya ya. Sebagai contoh ini, 2 dikalikan negatif 3, itu dianalogikan menggunakan manik-manik. Nah, 2 kali 3 artinya adalah memasukkan 3 manik-manik sisi negatif, sehingga siswa dapat menghitung keseluruhan sisi manik-manik tersebut. Jadi gini, 2 kali negatif 3. Artinya adalah 2 itu kan positif, berarti adalah memasukkan koin negatif 3 itu sebanyak 2 kali. Sekali. Ya kan? Sekali. Jadi hasilnya berapa? Negatif 6. Selanjutnya, perkalian bilangan negatif dan bilangan bulat positif. Sebagai contoh, negatif 2 dikalikan positif 3 artinya adalah negatif 2. Berarti artinya adalah mengeluarkan 3 sisi positif sebanyak berapa kali ini? 2. Jadi di sini negatif artinya adalah mengeluarkan. Mengeluarkan berapa sih? Negatif 3 sebanyak 2 kali. Nah, karena belum ada yang bisa dikeluarkan, maka dari kotak persegi itu kita isi dulu dengan 0. Jadi tadi kan 0 itu apabila positif dan negatif bertemu ya. Nah, tadi kan mengeluarkan 3 sisi yang positif. Berarti 3 sisi yang positif biar jadi 0 adalah plus minus sebanyak 3 kali ya. Nih, ini kan artinya 0, netral. Kemudian, tadi kan bunyinya adalah mengeluarkan 2 sebanyak 2 kali. Mengeluarkan 3 sisi positif sebanyak 2 kali. Nah, 3 positif ini kita keluarkan. Nih, dikeluarkan sebanyak 1 kali yang pertama. Tadi kan harus 2 kali ya. 1 dikeluarkan. Tadi kan yang dari yang pertama, karena 3 positif sudah keluarkan, berarti kan tinggal keping yang negatif. Tadi kan tinggal keping negatif, ya kan? Ini kan tadi sudah dikeluarkan yang pertama, kan sebanyak 2 kali tadi. Nah, kita buatkan netral lagi di dalam kotak persegi ini. 3 keping yang positif, ya. Nih. Nah, tadi kemudian dikeluarkan lagi 3 keping yang positif. Ini dikeluarkan yang positif sekali lagi.
Nih, keluarkan sekali lagi. Nah, sekarang keping apa yang tertinggal dalam persegi? Berapa banyaknya? Terlihat bahwa dalam persegi terdapat 6 keping yang negatif. Nah, 6 keping negatif ini mewakili dengan negatif 6. Sehingga perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan yang negatif. Untuk langkah supaya kalian lebih paham, otomatis kalian harus lebih banyak relatif ya. Sekarang, kemudian, bagaimana perkalian dengan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif? Oke, sekarang yang dalam soal adalah negatif 2 dikalikan negatif 2. Ini artinya apa? Depannya kan negatif 2, artinya mengeluarkan 2 keping ini, 2 keping nilai negatif sebanyak berapa kali? 2 kali. Karena kita belum ada yang dikeluarkan, makanya kita menggunakan netral ya tadi ya, mengeluarkan 2 keping yang negatif. Berarti kita sediakan nih, yang nilainya 0. Ini kan nilainya 0, 0 ya. Mengeluarkan 2 keping negatif. Berarti 2 keping negatif ini kita keluarkan ya. Nah, nih. Kita keluarkan yang pertama. Tadi kan sebanyak 2 kali. Oke. Ingat bahwa akan mengeluarkan 2 keping negatif sebanyak 2 kali. Nah, ini kan baru sekali. Maka kita isi lagi perseginya ini. Dikeluarkan lagi 2 keping yang negatif. Nih, dikeluarkan lagi. Nah, coba kita lihat sekarang keping apa yang tertinggal dalam persegi. Terlihat bahwa dalam persegi terdapat 4 keping yang positif. Sehingga negatif 4 dikalikan negatif 4 hasilnya adalah positif 4. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan yang positif. Oke, untuk lebih jelasnya otomatis kalian harus lebih banyak berlatih. Selanjutnya ya, yaitu pembagian. Lihat kesepakatannya. Yang dibagi adalah keping akhir yang diinginkan, pembagi adalah keping yang dipindahkan, hasil bagi menunjukkan banyaknya kegiatan memindah, yaitu memasukkan atau mengeluarkan, hasil bagi positif menunjukkan bila memasukkan keping ke dalam persegi, hasil bagi negatif menunjukkan kita mengeluarkan keping dari persegi. Untuk lebih pahamnya, kita langsung next ke langsung prakteknya ya. Lihat. Nah, nih, bagaimanakah apabila positif, misalnya kita bahas positif dengan positif. Bagaimana apabila positif 4 dibagi dengan positif 2 atau 4 dibagi 2? Bagaimana prosesnya? Berdasarkan kesepakatan pembagian, dapat dimaknai bahwa berapa kali sih kita harus memasukkan atau mengeluarkan 2 keping positif ini, sehingga yang dihasilkan nanti adalah 4 keping yang positif. Karena yang harus dipindahkan, dimasukkan atau dikeluarkan, kita nggak tahu nih, apakah yang harus dimasukkan atau dikeluarkan. Adalah keping positif yang diinginkan dalam persegi nantinya adalah keping positif juga, maka yang harus kita lakukan adalah memasukkan keping yang positif. Oke. Nah, maaf ya, sekali lagi, 4 dibagi 2, artinya adalah berapa sih yang harus kita masukkan atau keluarkan 2 keping yang positif, sehingga hasilnya adalah 4 keping yang positif. Next ya, contohnya nih lihat. Pertama, kita masukkan 2 keping positif. Jadi kalau untuk pembagian, berapa kalinya sih? Nah, berapa kalinya itu masukin apa ngeluarin? Nah, gitu ya. Untuk yang pertama, kita masukkan 2 keping yang positif. Nah, ini dimasukkan yang pertama. Ternyata belum mencukupi yang diinginkan. Sehingga kita perlu memasukkan 2 keping positif lagi. Jadi kan yang tadi yang pertama kita masukkan 2 keping positif. Nilainya kan belum 4 keping positif. Masukkan lagi yang kedua, 2 keping yang positif. Ternyata dihasilkan adalah 4 keping yang positif. Nah, yaitu kan memasukkan sebanyak 2 kali. Berarti plus 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Next, selanjutnya, yaitu positif dan negatif. Bagaimana sih 4 dibagi negatif 2? Nah, dimaknai bahwa berapa kali sih harus memasukkan atau mengeluarkan 2 keping yang negatif ini? Nih, berapa kali sih kita harus mengeluarkan atau memasukkan 2 keping yang negatif ini sehingga hasilnya adalah positif 4. Nah, perhatikan bahwa keping yang diinginkan dalam persegi nantinya adalah keping positif. Sedangkan yang harus dipindahkan, dimasukkan atau dikeluarkan adalah keping yang negatif.
Jika yang akan dilakukan adalah memasukkan keping negatif, jelas hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jika yang akan kita lakukan adalah mengeluarkan keping negatif, tentu saja tidak bisa karena persegi. Ya, coba nih. Masukkan yang pertama. Set, ya, nilainya 0. Mengeluarkan 2 keping negatif dari persegi. Kenapa yang dikeluarkan itu 2 keping yang negatif? Karena kita kan membutuhkan kan positif 4 yang nilainya positif. Maka yang harus kita keluarkan adalah yang negatif. Nah, tuh, keluarkan yang negatif ya. Ternyata masih ada 2 positif yang tertinggal. Nah, untuk itu sebelumnya kita perlu mengisi persegi dulu. Jadi kita netralkan lagi. Tadi sudah berarti kita sudah mengeluarkan yang pertama ya. Nih, dikeluarkan lagi yang negatif. Karena yang ini adalah 4 keping positif, maka kita harus mengulangi lagi. Mengisi persegi dengan 0, yaitu 2 pasang keping positif dan negatif. Ini ya dipasangkan lagi. Kita keluarkan lagi yang negatif. Kenapa yang dikeluarkan yang negatif? Agar hasilnya adalah 4 keping yang positif. Nah, maka setelah kita melakukan proses ini tadi, maka keping di dalam persegi sudah sesuai yang diinginkan, bukan? Nah, jadi tadi 4 dibagi negatif 2, artinya adalah dia mengeluarkan poin negatif sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, oke. Kemudian negatif dengan positif. Operasi pembagian ini dapat dimaknai berapa kali sih harus memasukkan atau mengeluarkan 2 keping yang positif sehingga di dalam persegi terdapat 4 keping yang negatif. Ya enggak? Karena kan hasilnya nanti kan ada goalnya adalah kan negatif 4. Operasi pembagian ini harus dapat dimaknai berapa kali harus memasukkan mengeluarkan 2 keping yang positif sehingga di dalam persegi terdapat 4 keping yang negatif. Pembagian ini sejenis dengan pembagian bilangan positif dengan negatif. Perhatikan bahwa keping yang diinginkan di dalam persegi nanti adalah keping yang negatif. Sedangkan yang harus dipindahkan adalah keping yang positif, ya kan? Jika yang akan kita lakukan adalah memasukkan keping positif, itu jelas hasilnya tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kita juga tidak bisa mengeluarkan keping positif karena persegi masih kosong. Oke, sekarang kita buat netral dulu ya, yaitu positif negatif nih. Nah, nanti kan hasilnya itu adalah kita butuhkan adalah negatif 4, keping negatif ya, sebanyak 4 ya. Agar hasilnya adalah negatif, maka yang harus kita keluarkan yang mana? Yang positif. Biar nanti hasilnya negatif. Kalau kita keluarkan yang negatif, nanti hasilnya kan positif. Padahal goalnya itu adalah kamu harus di dalam persegi harus terdapat 4 keping yang negatif. Maka yang dikeluarkan adalah 2 keping yang positif ini. Kita keluarkan yang pertama sekali. Baru 2 keping negatif, belum 4 keping ya. Kita ulangi lagi. Nih, biar hasilnya negatif kita keluarkan apa? Yang positif. Nah, hasilnya apa? Ternyata 4 poin yang negatif. Jadi untuk mendapatkan 4 keping yang negatif di dalam persegi, kita perlu mengeluarkan atau mengambil 2 keping yang positif sebanyak 2 kali. Mengeluarkan atau mengambil sebanyak 2 kali diwakili oleh bilangan negatif 2 yang di dalamnya adalah hasil bagi negatif 4 dibagi 2. Jadi kan dia mengeluarkan, harus dikeluarkan kan? Berapa kali? 2 kali. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, sekarang negatif dengan negatif. Berapakah nilai negatif 4 dibagi dengan negatif 2? Berdasarkan kesepakatan, pembagian ini dapat dimaknai berapa kali harus memasukkan atau mengeluarkan 2 keping yang negatif, sehingga di dalam kotak itu terdapat 4 keping yang negatif. Lihat, karena yang harus dipindahkan dimasukkan adalah keping negatif, dan yang diinginkan adalah keping negatif juga, maka yang harus kita lakukan adalah memasukkan keping negatif. Betul nggak? Biar hasilnya adalah negatif juga. Pertama, kita masukkan 2 keping yang negatif. Nah, kita masukkan tuh 2 keping yang negatif karena kita tidak mengeluarkan, jadi cukup dimasukkan, kita tidak usah dinetralkan. Kalau kita harus dinetralkan karena harus mengeluarkan. Kalau ini cuma tinggal memasukkan 2 keping yang negatif, kemudian masukkan lagi 2 keping yang negatif. Nih. Nah, ternyata hasilnya adalah
4 keping negatif. Maka ini kan prosesnya adalah memasukkan. Kalau memasukkan itu kan artinya positif. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Tadi hasilnya adalah positif 4. Negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Nah, diperoleh 4 dibagi 2 hasilnya 2. 4 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 2. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya sifat-sifat operasi penjumlahan itu ada tertutup, komutatif, asosiatif, integritas, dan inverse. Untuk tertutup, ya setiap bilangan bulat ditambahkan bilangan bulat hasilnya adalah pasti bilangan bulat. Komutatif, pertukaran apabila ada 5 ditambah 3, hasilnya itu sama dengan 3 ditambah 5. Sepertinya kalau untuk sifat-sifatnya di bilangan cacah, di video sebelumnya dengan bilangan cacah, sudah pernah kita bahas juga ya. Ya kurang lebihnya sama. Next, sifat asosiatif, pengelompokan ya, yaitu misalkan ada 1 ditambah 2 kita kerjakan dulu, ditambah 3 hasilnya sama dengan ini, 2 tambah 3 kita kerjakan belakangan. Mempunyai unsur identitas artinya setiap bilangan cacah ditambahkan 0 hasilnya adalah bilangan cacah itu sendiri. Mempunyai inverse yaitu setiap lawan dari bilangan cacah bila dijumlahkan hasilnya itu adalah 0. Contohnya misalkan 5 ditambah negatif 5 kan hasilnya 0. Oke, selanjutnya sifat-sifat operasi pengurangan itu sifat tertutup dan identitas, tidak komutatif, tidak asosiatif ya. Tertutup artinya pengurangan bilangan itu pasti hasilnya adalah bilangan cacah itu sendiri. Contohnya 4 dikurangi 2 hasilnya 2, 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 2. Kan sama dengan bilangan cacah. Unsur identitas yaitu apabila bilangan cacah dikurangi 0 hasilnya adalah bilangan cacah atau bilangan itu sendiri. Kemudian sifat-sifat operasi penjumlah. Ini sifat-sifat operasi perkalian yang betul ya, yaitu sifat tertutup, komutatif, asosiatif, integritas, dan inverse. Ya perkaliannya. Kalau untuk tertutup, setiap bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Contohnya 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8, negatif 3 dikalikan negatif 5 adalah positif 15. Sedangkan sifat komutatif pertukaran adalah sama seperti penjumlahan, di mana 2 kali 3 hasilnya juga sama dengan 3 kali 2. Sifat pengelompokan sama juga dari seperti sifat asosiatif pada penjumlahan, cuma kalau ini kan pada perkalian, di mana apabila ada 3, nih, 3 kali negatif 2 kali 4, ini negatif 2 sama 4 kita kerjakan dulu, hasil itu sama dengan 3 plus 3 kali negatif 2 kita kerjakan dulu, sama hasilnya. Nih, contohnya ya, sudah terlihat. Sama aja. Kemudian sifat pembagian, sifat tertutup, ini sifat tertutupnya. Tidak bersifat tertutup ya. Ini kan bukan bilangan bulat. Apakah sifat komutatif? Tidak juga. Apakah asosiatif? Tidak juga. Elemen identitas? Iya, betul. Setiap bilangan cacah, setiap bilangan bulat bagi satu hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.